Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja kopling manual dari sepeda motor Honda Astrea Grand, Honda Astrea Impreza maupun Honda Astrea Supra yang lama. Nah, saya hanya akan membahas tentang kopling manualnya. Fungsi dari kopling manual ini adalah untuk menyambungkan dan memutuskan putaran dari rumah kopling, itu dihubungkan ke ini colokannya. Menghubungkan atau memutuskan putaran rumah kopling dengan dalam arti putaran dari plat koplingnya ini ke asnya ini. Nah, ini kita lihat kalau posisi kendor seperti ini, putaran dari kampas kopling atau putaran rumah kopling ini tidak memutar asnya ini. Ini bisa bergeser. Kampasnya bisa bergeser ke 4 ke 5-5-nya. Ke 4-4-nya, sorry. Ke 4-4-nya ini bisa bergeser atau bisa berputar tanpa memutar dari as koplingnya ini. Jadi meskipun ini berputar, tetapi ini tidak berputar. Nah, itu adalah posisi kita injak pedal persneleng tanpa kita lepaskan, kita injak terus, itu berarti kita ngopling. Nah, berarti putaran dari kampas kopling tidak diteruskan ke putaran porosnya. Nah, bagaimana supaya putaran dari kampas kopling ini diteruskan ke putaran asnya? Itu kita menggunakan plat ini. Seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini kalau ketekan ini, kita tekan ini. Ketika ini kita putar, ini akan ikut berputar juga. Ketika kampas kopling berputar atau rumah kopling berputar, itu akan memutar porosnya juga. Nah, ini posisi kita tekan, jadi plat ini ditekan ini, itu akan saling bergesekan dan akan menyambungkan putaran antara kampas kopling dengan porosnya. Nah, kalau ini kita kendorkan seperti ini akan bebas lagi. Nah, ini lihat, nah, asnya tidak ikut berputar. Kalau kita tekan gini, kita tekan gini, kita putar, dia ikut berputar satu jadi satu kesatuan. Nah, itu adalah konsepnya. Jadi menyambungkan itu ketika kita tekan, dan memutuskan putaran itu ketika kita longgarkan ini. Seperti itu. Kalau kita tekan, dia akan menyatu, menyambungkan putaran kampas kopling ke asnya. Kalau kita kendorkan seperti ini, kita renggangkan, dia akan berputar bebas. Putaran dari kampas kopling tidak diteruskan ke putaran asnya. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya di kendaraan sesungguhnya? Nah, untuk menyatukan ini, memempatkan dari kampas kopling ini yang ini itu harus kita pasang per. Jadi perlu diingat bahwa dudukan dari 4 dudukan baut ini itu menyatu dengan yang belakang ini. Ini saya bisa gerakkan. Nah, ini ya. Jadi ini dudukan dari baut ini menyatu dengan yang ini, sedangkan yang depan itu berdiri sendiri. Nah, untuk memampatkan ini, mengepres atau menekan ini, itu kita pasang per. Per ini dia akan menekan yang depan ini. Jadi per itu dudukannya ada dua, satu sisi bawahnya itu menekan yang ini, sisi atasnya itu menekan baut. Baut yang kita pasang di plat yang belakang ini, dudukan ini. Ini. Kalau ini kita pasang bautnya,
Ini posisi pernya itu harus tertekan, posisinya kita bautkan dalam posisi ketekan. Nah, ketika posisi seperti ini berarti bautnya ini itu terhubung ke plat yang belakang, sedangkan pernya itu menekan platnya ini, atas ini termasuk bautnya, dan juga menekan platnya yang ini. Nah, sehingga dengan demikian pernya itu akan mendorong plat yang ini itu ke kiri, sehingga akan ketekan. Nah, ini kita bisa buktikan, ini ketekan menjadi satu. Nah, untuk membebaskannya itu kita bisa tekan ini. Kalau kita tekan persneling ke bawah berarti dia menekan ini. Nah, kita lihat ini, kalau ini platnya ketekan, lihat bautnya tidak ikut tertekan. Nah, ketika bautnya tidak ketekan berarti pernya itu dia tidak jadi dudukan per yang atas itu tidak lagi ditahan oleh bautnya, sedangkan baut itu terhubung ke sini, tetapi dia ditahan oleh platnya, plat yang ini. Nah, posisi seperti ini berarti antara plat yang depan dengan plat yang ini tidak saling menekan, karena pernya itu tidak menekan baut, sedangkan baut terhubung ke sini. Jadi seakan-akan kalau seperti ini itu kan bautnya megar ke sana ya, mendorong ke sana berarti dia menekan plat ini ke sini, dorong ke sini. Nah, kalau kita tekan sini berarti baut sudah tidak menekan bautnya ini, sehingga platnya tidak ketekan. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini kita bisa buktikan kalau ini saya tekan. Nah, ini bisa longgar nih, bisa tekan, memang agak berat. Nah, kalau kita tekan dia akan bebas. Nah, kita tekan bisa bergeser platnya. Ketika saya lepas, nah, jadi satu. Tidak saya tekan ya ini. Ketika saya tekan, nah seperti itu. Nah, jadi ketika seperti ini itu platnya itu akan tertekan karena pegasnya pernya itu mendorong bautnya ini, dudukannya sebagai baut ini. Tapi kalau kita tekan ini, nah bautnya tidak lagi dapat tekanan dari per, sehingga dia akan longgar seperti itu. Nah, lebih jelasnya saya akan coba bongkar supaya tahu dalamannya. Jadi intinya kalau pernya itu kena baut ini berarti dia menekan, kalau pernya itu tidak kena baut ini, kepala baut, berarti dia tidak menekan kampasnya. Inilah yang menekan kampasnya terhadap ini. Kampas kopling berputar terhadap ini, menyatu dengan rumahnya, sedangkan yang pelatnya itu berputar ke asnya ini, ke sini. Jadi kampas kopling tersambung ke sini, plat koplingnya tersambung ke sini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.